pertama buku Satria Paskibra. Jadi memang buku Satria Paskibra itu adalah buku yang ditulis oleh anak-anak SDN 1 Sidokepul yang menceritakan tentang pengalaman mereka dalam mengikuti lomba Paskibra. Jadi di acara launching buku ini kita juga tidak hanya dihadiri oleh penulis buku itu sendiri, tapi juga akan ada narasumber kita yaitu pembimbing dari penulis buku. Nanti ada Pak Ihya. Luna, ini kan Luna adalah salah satu penulis buku Satria Paskibra ya, dimana saya sebenarnya dari awal itu amazed sih. Saya baru tahu kalau misalnya yang nulis itu dari anak-anak SD waktu itu ya. Nah, apa sih yang membuat Luna itu termotivasi untuk menulis nih? Kenapa? Ingin motivasi banyak orang, terus inspirasi dari diri sendiri gitu. Dari Luna sendiri sebelumnya emang suka menulis atau gimana? Sebelumnya belum pernah menulis, cuman terus dibimbing sama Pak Didin, akhirnya bisa. Oh iya, Pak Didin itu Pak Ihya ya? Ya. Nah, awalnya itu idenya seperti apa sih Luna sampai bisa kepikiran untuk membuat buku Satria Paskibra? Awalnya cuma nulis cerita-cerita biasa, habis itu digabung jadi buku. Saat itu di buku ini bisa nggak Luna ceritain sedikit gambaran ceritanya itu seperti apa? Kemudian di bagian apa Luna menulis di buku itu? Di buku ini itu ceritanya tentang anggota Paskib untuk melaksanakan lomba-lomba kegiatannya. Luna kan tadi bilang bahwa itu adalah kumpulan dari cerita ya. Maksudnya kumpulan dari cerita dari teman-teman Luna juga. Nah, di bagian mana sih Luna bercerita? Maksudnya cerita yang di bagian mana Luna menulis buku itu? Di cerita pagi-pagi takjil dan kurindu ayah. Boleh nggak cerita sedikit itu gimana ceritanya? Spoiler nih. Oleh takjil itu keseruan anggota Paskib dalam membagikan takjil waktu bulan Ramadan. Apa ada nggak sih kesan dan pesan dalam apa ya? Kesan dalam menulis buku itu? Kalau dari Danis gimana sih prosesnya, kesan dan pesannya, suka dan dukanya tuh seperti apa? Ya, soalnya kan dulu belum berpengalaman. Terus di rumah nggak ada laptop, jadi nggak bisa nulis. Terus untuk nulisnya dulu berarti apa, tulis tangan atau gimana? Atau di sekolah baru ngetik-ngetik gitu? Di sekolah baru ngetik. Apa sih yang memotivasi Danis untuk menulis buku Satria Paskibra ini? Karena ya dukungan dari orang tua dan guru. Kalau dari Danis sendiri berarti sebelum menulis buku Satria Paskibra ini memang belum menulis apa-apa ya? Saya belum ada hobi berarti memang ini ya teman-teman ya, apa namanya, dukungan dari orang tua dan dukungan dari guru untuk menulis, membiasakan anak-anaknya menulis itu memang sangat penting. Oke, kalau boleh tahu di buku Satria Paskibra ini apa sih cerita yang Danis tulis nih? Ada 5. Oke, bisa diceritain. Perjuangan seorang Paskibra, masuk Pak Eko, penyesalan Luna, piala untuk Nafa, sama mengalungkan syal Bupati. Kalau boleh tahu ada berapa cerita sih dalam buku Satria Paskibra ini? Ada 11. Oh, 11 cerita. Berarti ya hampir setengah ya si Danis ini menulis di buku Satria Paskibra. Kalau saya tadi tertarik nih dengan judul Masuk Pak Eko. Nah, itu ceritanya tentang apa sih kok sampai ada judulnya seperti itu? Itu ceritanya tentang pengalaman kami saat syuting sama Pak Eko. Oh, memang ada guru yang namanya Pak Eko gitu ya? Iya, polisi. Oh, oke. Itu idenya dari siapa tuh? Masuk Pak Eko gitu? Ya, dari Pak Didin. Keren. Kalau untuk perjuangan seorang Satria Paskibra ya, nah itu gimana sih ceritanya? Ceritanya ya tentang sulit buat lomba. Soalnya harus nyiapin bajunya. Oh, intinya bagaimana sih perjuangan dan pengalaman menjadi seorang Paskibra gitu ya? Iya. Kalau sukanya apa? Tadi kan Danis bilang dukanya nih, karena di rumah nggak ada laptop kan, jadi kalau mengetik itu harus di sekolah. Nah, kalau sukanya apa sih dalam proses membuat buku ini? Sukanya ya banyak belajar. Banyak belajar ya. Terus
untuk rencana Danis menulis buku lagi itu juga sama teman-teman, sama Alia, sama Luna lagi atau gimana? Atau solo nih? Solo Kayaknya sih writer? solo. Oh, solo ya. Berarti ada setelah ini ada keinginan untuk menulis lagi ya? Iya, Kalau cerita yang paling favorit nih yang pernah Danis tulis di buku Satria Paskibra itu apa? Tentang apa? tentang ya perjuangan seorang paskibra. Oh ya, mungkin di bagian kan dari lima cerita itu kan Danis yang tulis itu, dari cerita itu yang paling berkesan, paling menarik itu apa sih? Yang aku rindu ayah. Wah, kenapa itu kok bisa menarik dan berkesan bagi Danis? Soalnya gimana ya, pengen nangis gitu bacanya. Ceritanya rindu ayah, apakah dalam proses, dalam mungkin latihan paskibra gitu, jarang ketemu ayah atau bagaimana ceritanya? Bisa Iya, diceritain? soalnya itu ayah kerja di luar kota, jadinya nggak bisa ketemu. Kalau latihan paskibra itu emang setiap hari gitu ya dulu, Danis? Iya, Oh, memang menulis dengan rasa itu sangat berkesan ya. Oke. Oh iya, ada nggak nih yang mau disampaikan Danis ke teman-teman yang lagi nonton nih, untuk istilahnya berikan inspirasi buat teman-teman untuk menulis. Soalnya dari saya sih anak SD aja bisa nulis gitu loh. Kenapa yang lain enggak gitu ya? Saya sendiri memang belum punya buku. Jadi saya sebenarnya terinspirasi dengan buku Satria Paskibra ini sih. Karena buku ini spesial banget ditulis oleh anak-anak SDN 1 Sidokepul. Keren. Ya, bisa disampaikan. sering belajar, banggakan orang tua, raih prestasi, punya tetap semangat belajar. Wih, mantap. Terima kasih banyak ya Danis ya atas semangatnya. Halo Aisyah. Saya pengen tahu nih dari Aisyah sebagai salah satu penulis di buku yang keren Satria Paskibra. Itu motivasi dari Aisyah tuh apa sih dalam menulis buku ini? Dari dorongan orang tua juga, dan supaya teman-teman suka sama Paskibra, teman-teman biar bisa disiplin dan bertanggung jawab. Gitu. Apa sih yang membuat Aisyah ini suka dengan Paskibra sampai menulis bukunya nih? Soalnya Paskibra itu keren, tentang baris berbaris, supaya bisa disiplin aja gitu. Berawal dari hobi hobi Paskibra sampai jadi penulis ya sekarang ya. Kalau boleh tahu, di buku ini apa sih yang Aisyah tulis? Cerita apa yang Aisyah? Ulang tahun polisi wanita. Tahun polisi wanita. Oh, Persi Wanita itu seperti apa Aisyah? Cerita polisi wanita ulang tahun yang ke-71 tahun di Polda Jatim. Itu pada saat lomba juga atau gimana tuh ceritanya? Tampil. Oh, tampil ya, bukan lomba ya berarti ya. Apa sih pesan dari cerita itu? Isinya itu ya biar bisa kenal sama polisi-polisi. Boleh tahu cita-citanya Aisyah jadi apa nih? Jadi polisi kah? Enggak, Apa cita-citanya? dokter. Oh, Mau jadi dokter. Meskipun jadi dokter nanti tetap menulis ya Aisyah ya. Mungkin bisa nih nanti Aisyah nih jadi dokter terus tetap nulis buku terkait kedokteran gitu. Iya. Ada nggak sih rencana Aisyah untuk menulis buku yang selanjutnya? Insya Allah ada. Kemudian bagaimana sih proses Aisyah dalam menulis buku itu? Tiap hari nulis di sekolah. Karena di rumah nggak ada laptop. Kemudian pernah nggak sih mungkin ada masalah-masalah saat menulis atau hambatan-hambatan ya lebih tepatnya dalam menulis? Iya ada. Salah dalam membuat bahasanya, salah dalam membuat kata-katanya. Soalnya dulu nggak berpengalaman buat bikin buku. Jadi ini pengalaman pertama ya Aisyah ya dalam menulis buku. Iya. Biasanya itu dalam proses penulisan itu kan Aisyah kan ada menemui masalah gitu ya. Kemudian itu didiskusikan dengan teman-teman atau ada bimbingan dari guru. Bimbingan dari guru. Kalau boleh tahu prosesnya berapa lama sih dalam membuat buku Satria Paskibra ini? Dari kamu mulai menulis sampai menyerahkan naskahnya ke penerbit? Mungkin 1 bulan. Oh, 1 bulan. Cepet juga ya. Oke, menurut saya tuh cepet sih untuk menulis buku dalam waktu 1 bulan. Ada nggak yang mau disampaikan Aisyah mungkin untuk menyemangati teman-teman lain yang mungkin belum menerbitkan bukunya tapi ada
ada proses untuk menulis. Jadi biar tetap semangat gitu. Buat teman-teman harus tetap rajin belajar, harus ingin berani mencoba yang baru. Terima kasih Aisyah. Terima kasih banyak ya Aisyah. Dengan Pak Ihya atau Pak Didin ya. Berarti adik-adik bilangnya Pak Didin. Mungkin bisa kita next dulu. Jadi tadi kita udah ada penjelasan ya dari penulis buku Satria Paskibra. Buat teman-teman yang mungkin tertarik atau penasaran nih dengan bukunya, bisa langsung aja dicek di IG kita dan juga bisa dicek di website kita www.karyamurnipublisher.com dan bisa hubungi kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut. Halo, assalamualaikum. Suara saya. Iya jelas Mbak. Oh iya, soalnya saya dua. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Teman-teman apa mainan? Ini suaranya Mbak, mohon maaf agak apa ini ada terganggu. Iya. Karena kalau dari saya suaranya kurang jelas sih. Halo? Iya, halo Mbak. Sudah jelas dari sana Pak Sat? Sudah jelas. Tadi kayak ada suara kereta. Iya, kalau saya dengar suara. Iya, halo. Halo? Iya. Iya Mbak, jelas. Monggo. Sip. Iya Pak Ian. Ini panggilannya lebih enak. Iya, Didin. Ya anak-anak biasanya Didin. Dapat. Kan saya cerita dari adik-adik Luna dan teman-teman yang lainnya bahwa motivasi mereka menulis dorongan dari Pak Didin, kemudian dari saya mau sih karena motivasi dari Pak Didin juga apa ya, jadi gemar menulis. Pertama kali mungkin yang mau bagaimana Pak Didin Pak. Iya, sebenarnya sih prosesnya panjang ini Mbak. Soalnya kita mulai start itu dari semester 2. Jadi pertengahan bulan Januari ketika mereka kelas 5 sebelum naik. Jadi ya begitu. Terus kemudian lombanya kadang yang diikuti itu terlalu lama. Jadi ya setiap hari, hampir setiap minggu itu kita minta dapat berapa tulisan, dapat berapa paragraf, nanti kita ketik di sekolah. Karena gitu keterbatasan alat tulis, kemudian alat ketik. Ya alhamdulillah semuanya lancar lah.
akhirnya. Panjang prosesnya dari semester Semester 2 ya, kelas 5. Selesainya waktu kelas 6, semester 2. Jadi hampir 1 tahun. 1 tahun ya. Kemudian pesertanya juga sebenarnya semua anggota anak paskib. Jadi satu anak kita bagi untuk, kita kan proses lombanya mulai kelas 4 itu. Jadi satu anak saya kasih satu cerita yang mana yang dia sukai waktu lomba di mana. Satu anak ternyata yang berhasil sampai tenggat waktu untuk pengumpulan ke penerbit hanya 4 anak itu. Oh, jadi memang awal kemudian karena ada beberapa yang bukan anak-anak. Iya. Oke. Akhirnya yaitu Ganis, karena dia agak cepat, dia dapat menyelesaikan lebih dari 1. Jadi yang lainnya 1, dan sama Luna bisa kena 2. Jadi Danisnya 5, Lunanya 2. Jadi mungkin yaitu. Oh iya. Sebenarnya ini sih. Iya, monggo Mbak. Ya bisa dilanjutkan dulu, Pak. Iya. Ini anak-anak itu sebenarnya bisa menulis, cuma takut. Kadang mereka itu pengen yang perfect, jadi tulisannya pengen yang langsung bagus. Padahal kita niatnya asal nulis dulu aja. Apa yang mereka alami selama lomba, apa yang mereka rasakan selama lomba. Nah itu yang saya suruh menulis di cerita ini. Nah kebetulan juga semua cerita ini mereka alami, jadi agak mudah lah dalam menyusun menulis cerita. Pengalaman pasti tahu sendiri. Iya. Kalau kan tadi Bapak bilang bahwa hambatannya kan karena takut ya kebanyakan. Karena takut. Bagaimana sih cara Bapak untuk membangun semangat gitu kepada anak-anak sampai dia itu berani menulis? Ini strateginya pertama langsung saya serahkan ke anak-anak. Jadi saya suruh buat reng-rengan dulu bagaimana yang cerita yang saya bagi itu judulnya apa, kemudian saya suruh buat kerangkanya dulu, apa yang mau mereka tulis, apa yang mau mereka tuangkan di dalam cerita. Jadi saya suruh rinci mulai dari awalnya apa sampai kemudian sampai terakhir. Nah baru kadang di tengah-tengah itu kita sisipkan guys, cerita istilahnya konflik lah, biar agak menarik lah. Kayak ini jangan hina suaraku atau penyesalan Luna. Sebenarnya di anggota kita tidak ada konflik, cuma Luna anaknya kecil, kemudian suaranya kan seperti tadi agak lucu, jadi kita belokkan sedikit lah. Jadi penasaran nih bukunya. Iya. Iya seperti itulah Mbak. Oke. Oh ya, apa sih yang membuat Bapak sampai punya keinginan untuk membimbing ini sampai naskahnya di penerbitan? Itu pengennya sesuatu yang baru lah. Jadi apa yang belum pernah kita lakukan kita coba. Yang kebetulan sekarang kan proyek literasi sedang digalakkan. Jadi apa salahnya kita mencoba ini untuk awalan teman-teman di SDN Hukum 1 ini bagaimana caranya untuk membudayakan menulis, membudayakan membaca. Jadi startnya kita mulai dari anak-anak dulu. Kalau anak-anak bisa, masa yang lainnya nggak bisa lah. Jadi mungkin keren.
Ya, semoga ada banyak Pak ya, yang bisa anak. Ya Mbak. Kalau boleh tahu Pak dari sebelumnya memang sudah Belum. Kita baru start belajar menulis itu waktu ada pelatihan dari Forum Lintas Pena Sidoarjo. Ketika sudah tahu cara-cara untuk menuangkan ide, cara-cara untuk menulis, langsung istilahnya saya terapkan di anak-anak. Jadi buku saya yang pertama mungkin yaitu pengalaman pribadi saya, mulai start kita berjuang mulai dari nol untuk mendirikan ekstrakurikuler Paskib ini, sampai kemudian bisa dipercaya kabupaten, bisa dipercaya Polres, sampai kita mau ditunjuk untuk ini menyambut Kapolri dan Panglima TNI waktu ke Jawa Timur. Jadi seperti itu mungkin Pak. Seberapa penting sih bagi anak gemar menulis kepada siswa gitu? Ini ada pepatah katanya. Kalau ini pepatahnya Bu Sri nih, kata menulislah maka kamu ada. Jadi menulis buku itu menunjukkan bahwa kita mau berusaha, kemudian mau meninggalkan sesuatu untuk generasi yang akan datang. Pak Didin sendiri proses dengan apa ya, istilahnya karya murni Pak. Kita dulu nyari di sekitaran Sidoarjo, Lingkar Pena itu, Forum Lingkar Pena, kebetulan juga salah satu anggotanya Karya Muni Publisher. Jadi kemudian saya hubungi Bu Sri, ternyata kita seide, jadi nggih lancar lah. Dari puisinya mendukung, kemudian kita diajari editing dari bukunya, alhamdulillah semua prosesnya cepat selesai. Yang lama malah ngumpulin tugas dari anak-anaknya 1 tahun lebih. 1 tahun, iya 2 semester ya. Iya, mulai kelas 5 semester 2 sampai kelas 6 semester 1. Kalau dari proses itu kombinasinya atau cara mengambil anak-anak itu? Kita awalnya kita briefing, kita kasih reng-rengan cara menulisnya, judulnya apa, semua saya bagi. Kemudian saya suruh menuliskan kerangka, dirinci sampai rinci-rincinya. Lab komputer kita cuma ada 5 komputer, jadi kadang gantian. Kemudian waktunya juga lab komputer kan dipakai siswa juga, jadi mungkin yaitu kita ngetiknya waktu siang setelah semuanya selesai. Mungkin itu juga kendala mungkin, jadi lamanya proses sampai ke penerbitan, sampai ke selesainya penulisan ini. Ya, karena fasilitas komputer yang kurang ya. Iya, yang di sekolah kurang, akhirnya ya seperti ini. Tapi jangan jadikan hambatan lah. Iya, benar. Karena yang kurang aja udah hasilkan buku ya Pak ya. Alhamdulillah. Iya. Oke. Ada nggak Pak rencana ke depan? Ini mungkin nanti kelas baru kita, jadi seperti teman dari Jemundo, mereka menerbitkan per kelas, jadi ada apa ya, semacam proyek, tiap kelas itu membuat satu kelas satu buku. Jadi mungkin itu yang nanti kita tiru lah kalau bisa, semoga bisa terrealisasi ya Pak ya. Oke, amin. Karena memang penting sih menanamkan gemar untuk anak-anak dari Kalau dari Pak Didin sendiri di satu Sidokepul itu sebenarnya biar apa ya Pak? Gimana Pak?
Pak Didin ini kan yang pertama adalah sebagai pembimbing lah, saya pembimbing anak-anak dalam menulis ya. Iya. Nah, kalau dari N1 Sido Kepul itu juga mengajar mata pelajaran kah atau bagaimana, Pak? Oke, kebetulan saya guru kelas, kemudian juga guru ekstra kurikuler. Jadi hampir tiap hari kita minta setor tadi, sampai seberapa jauh nulisnya sampai jadi mungkin enaknya di situ. Jadi kita tiap hari ketemu. Nah, cuma kendalanya itu tadi, ketika komputernya cuma 5 terbatas, akhirnya kadang idenya anak-anak itu tidak ditulis di buku, pengennya mereka langsung nulis di komputer langsung selesai gitu, padahal kan proses seperti itu lama lah. Iya. Kalau ide kan kadang apa ya, nggak mesti di depan. Kadang kita di mana ada ide. Iya, betul. Ini ada pertanyaan dari Jemundo Pak Rilis. Pak Rolis ya, dari Pak Rolis. Pak Rolis itu malah sudah bisa kumpulan kelas 1 ada buku sendiri, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, disesuaikan dengan usia lah. Jadi misalnya kelas 3 kumpulan pantun, kelas 4 kumpulan puisi, kelas 5 cerpennya. Jadi menumbuhkan minat siswa. I see. Kalau di itu kan pasti ada ekstrakurikuler ya di SD. Iya. Nah, kalau komunitas menulis di SD 1 Sido Kepul. Untuk sementara belum kita booking, soalnya terkendala mungkin izin dari pimpinan, kemudian sarannya tadi juga, sarana sama pembiayaannya mungkin. Jadi kita otodidak dulu, yang mau kita bimbing, misalnya bisa kita masukkan ke penerbit. Mungkin untuk sementara seperti itu. Siap. Oke, Pak Didin sangat inspirasi sekali ya, karena saya juga terinspirasi. Saya sedang menulis juga nih Pak. Terinspirasi dari adik-adiknya loh. Dia udah bikin buku, kenapa saya enggak gitu kan? Iya. Sama, saya dulu juga gitu Mbak. Yang lain bisa, kenapa saya belum? Iya. Mungkin ada yang alhamdulillah kemarin juga baru selesai ikut pelatihan menulis komik. Jadi mungkin nanti anak-anak kita ajari bikin komik juga. Kan komik lebih gampang daripada buku. Cuma mungkin proses gambarnya yang sulit. yang bisa ngumpulin anak-anak yang tergambar gitu ya. Iya. Anak-anak gambar terus disatukan dengan gambar menulis. Kalau komik kan mungkin hanya 2 panel, 2 lembar sudah selesai, jadi mungkin agak ringan. Kalau buku kan paling tidak 5 lembar, jadi bolak-balik, jadi kan agak susah. Oh iya, benar-benar sih. Oke, rencana yang bagus nih Pak. Untuk membuat dapat komik. ide yang tadi dari pelatihan tadi Mbak. Kenapa enggak diterapkan lah? Nanti pelan-pelan. Semoga nanti bisa. Iya. Kalau di masa pandemi gini untuk SD udah ini apa udah online? Belum. Kita masih pembelajaran lewat online, jadi masih jarak jauh, kita masih belum bisa ketemu dengan anak-anak. Jadi masih mengikuti protokol dari pemerintah, Mbak. Iya, Mas. Fit call gitu ya berarti ya? Iya. Dari anak-anak dan teman-teman kan di pandemi ini dia menulis. Nah mungkin dari semuanya serba online.
untuk menulis juga ya. Iya. Kemarin awal pandemi ini Danis Tadi kita sampai chat ini ya, apa namanya? Komik tadi yang ini pembelajaran. suara saya Jelas. soalnya di mas saya Oke. Sih hal yang mau disampaikan Pak Didin sebagai guru dan sebagai inspirasi yang ingin disampaikan ke sama guru yang lainnya. Mungkin jangan pernah merasa nyaman. Jadi mencoba sesuatu yang baru lah. Sesuatu yang baru yang mungkin membuat kita lebih baik lagi. Apa ya? Oke, kalau gitu ini saya sebenarnya mau sampaikan Sri. Kalau gitu saya udah dulu. Gini ya, atasnya semoga tetap menginspirasi sama orang dan sesama guru juga ya. Semoga sehat selalu dan rencana kedepannya. Terima kasih. Jadi tadi kita sudah ada banyak penyampaian sih dari penulis yang luar biasa dan dari pembimbingnya juga yang sangat menginspirasi bagaimana proses dalam penulisan buku, bagaimana cara memotivasi anak-anak untuk menulis dan apa aja sih hambatan-hambatannya kan pasti banyak ya. Tapi tetap aja hambatan itu tidak pernah, kalau misalnya kita punya semangat, hambatan itu nggak jadi masalah gitu tadi kata Pak Didin. Terus tadi juga disampaikan quotes ya, karena menulis kita ada. Luar biasa sekali quotesnya. Halo Bu Sri, selamat sore. Iya, tadi kita sudah berbicara dengan Pak Didin ya selaku pembimbing anak-anak dalam menulis dan sebagai inspirator juga sih untuk guru-guru yang lain karena berani berinovasi gitu ya dengan menanamkan apa ya karakter gemar menulis kepada anak-anak sampai bukunya gitu. Nah terus tadi Pak Didin juga menceritakan bahwa bagaimana sih ketemu dengan Karya Murni Publisher itu. Ternyata tadi ketemunya di komunitas tadi Pak Didin bilang. FLP, Forum Lingkar Pena, FLP. Iya. Jadi di situ Memang saya ternyata salah satu di komunitas FLP. Tapi memang di kayak pertemuan-pertemuan saya belum pernah ketemu Pak Ihya. Rupanya Pak Ihya yang mencari saya gitu. Satu komunitas FLP, Forum Lingkar Pena. Kumpulan dari penulis-penulis ya, dari yang penulis pemula, penulis yang ahlinya menulis ya, lebih pakat, jadi banyak level di situ yang bergabung di situ. Ya luar biasa sekali ya, termasuk Bu Sri ini juga salah satu orang yang menginspirasi buat saya karena Bu Sri juga sudah banyak menulis buku. Bu Sri sebagai apa ya istilahnya writer planner ya. Ya, di sini writer planner sama writer itu beda. Ya, apa Bu bedanya? Bedanya kalau writer itu sekedar menulis. Tapi kalau writer planner itu tidak sekedar menulis, tapi dia merencanakan bagaimana covernya, merencanakan bagaimana marketingnya, bagaimana melambungkan bukunya,
gitu, mencari apa peluang-peluang untuk menempatkan bukunya. Jadi bagaimana mulai dari start produksi sampai ke marketing, sampai ke pasar, sampai digemari begitu. Itu bedanya sama writerpreneur seperti itu. Ya, sangat berbeda ya kalau diceritakan Bu Sri. Jadi tidak sekedar menulis lah ya, untuk writerpreneur juga memikirkan marketing, kemudian bagaimana covernya, bagaimana inovasinya dari buku itu bedanya. Bagaimana melangitkan karya. Jadi karyanya tuh dilangitkan, istilahnya apa ya, prestasi, tidak hanya diam, jadi dia ngawal terus bukunya gitu loh. Mantap. Ya, seperti kalau kita lagi kayak ngerawat anak itu dimonitor, dibimbing gitu. Itu writerpreneur. Oh ya, buat teman-teman yang belum tahu, jadi Bu Sri ini adalah Direktur CV Karya Murni Publisher, dan buku yang Ibu tulis, Bu Sri tulis ini sudah banyak. Mungkin Bu Sri bisa ceritakan Bu, bagaimana sih dari awal Ibu menulis itu sampai sekarang menjadi Direktur CV Karya Murni Publisher? Ya, sebetulnya setiap orang itu bisa apa ya, kalau kita dulu masih anak-anak atau masih remaja, cita-citaku begini, itu biasanya direncanakan itu ketika mereka remaja. Ternyata berdasarkan pengalaman saya bahwa ternyata cita-cita itu bisa dimulai dari buat cita-cita baru gitu loh. Setelah kita sudah mencapai cita-cita pertama gitu, bisa membuat cita-cita lagi, tidak spesial untuk anak-anak atau remaja. Kita yang generasi apa ya, tua istilahnya, itu bisa membuat cita-cita baru. Awalnya saya menulis itu ketika berumur 50 tahun. Umur saya 50 tahun, ini berarti udah deket sama mati gitu loh. Kematian itu bukan malah terjadi kayak putus asa atau aduh aku sebentar lagi mati, tapi justru menimbulkan prestasi. Itu yang saya alami ya. Jadi ketika umur 50 tahun, wah umur saya sudah deket ini mau mati, apa yang bisa aku lakukan? Sehingga ketika saya mati itu masih ada nama saya, tulisan saya masih ada yang apa ya. Jadi saya ingat kalau ketika lahir itu kan kita bayi itu nol, kita nggak punya apa-apa ya. Jadi nggak punya apa-apa dalam segi harta, ilmu dan lain, pokoknya kosong, nol. Saya pinginnya itu mati itu kembali ke nol, zero. Terus saya mikir, gimana sih caranya jadi zero itu ya? Saya dulu dilahirkan ke bumi itu nol, saya mau balik ke Tuhan itu nol. Kemudian saya punya ide, apa yang buat jadi nol? Akhirnya, oh iya, jadi semua yang ada di kepala aku, di hati aku, saya keluarkan. Sehingga sebelum mati itu sudah keluar semua. Terus gimana sih cara mengeluarkan? Oh, aku nulis saja gitu. Nah, dari situ akhirnya saya nulis. Tulisan saya pertama itu saya mulai Maret itu, kemudian Januari mulai kepingin nulis tuh, Maret selesai, kemudian saya bawa ke penerbit. Sejak itu saya nulis tiap hari. Jadi begitu aku punya waktu luang 10 menit saya nulis. Saya merasa rugi kalau ada waktu luang saya tidak nulis itu. Nah, ketika pertama buku saya itu rilis, suami saya kaget, "Loh, kamu kok punya buku? Kapan kamu nulis?" Jadi nggak tahu ada kapan aku menulis. Karena nulisnya itu di sela-sela ketika saya sibuk di sekolah, kemudian jam saya kosong aku nulis. Jadi tahu-tahu sudah jadi buku. Sejak saat itu kayaknya kita kecanduan. Saya kecanduan untuk nulis. Jadi dalam tempo 2 tahun akhirnya aku menghasilkan 19 judul buku itu. Ya. Oh, luar biasa Bu ceritanya. Saya terus biasa sampai saya ikut rekor muri gitu, sampai ada penulisan apa aja saya terus ada, selalu bergairah, selalu semangat. Jadi kita yang jaga semangat itu ya kita sendiri. Luar biasa sih semangatnya. Berarti umur itu tidak apa ya, istilahnya tidak menjadi hambatan gitu ya. Ya, menulis itu bisa, ada anak-anak yang sudah nulis, ada yang orang sudah tua baru nulis. Yang jelas nulis itu tidak hanya apa ya, bermacam-macam usia, profesi bisa nulis. Jadi profesi menulis atau sebagai writer atau writerpreneur itu bisa masuk di semua aspek kehidupan, semua aspek, semua profesi itu bisa. Jadi tadi kan ada yang siapa tadi yang mau jadi dokter, itu bisa jadi dokter penulis gitu ya.
Developer, bisa developer sambil menulis ya. Bisa catering sambil menulis. Jadi yang ditulis ya sesuai bidangnya. Kalau dokter ya nulis kedokteran, itu. Kalau dia seorang catering ya nulis buku resep. Jadi semua bisa nulis. Iya, iya, iya. Karena memang menulis nggak cuma di bidang sastra aja ya, tapi semua lini, semua bidang itu pasti butuh orang yang bisa menulis. Ya, terus jadi anak-anak tadi belajar. Sebenarnya belajarnya nulis itu dari banyak membaca. Dari banyak membaca kita kan dapat masukan-masukan gitu. Kita mau kepingin nulis cerpen, kita baca aja banyak cerpen. Oh, cerpen itu kayak begini, itu belajar namanya. Oh, buku resep itu kayak begitu. Jadi gitu. Emang perlu, bener seperti anak-anak bilang tadi, bagus. Jadi belajar itu memang betul. Kalau dari pendapat Ibu sendiri, bagaimana sih cara membangun semangat untuk menulis bagi anak-anak? Oh iya, gini. Jadi kita kasih motivasi aja dulu. Jadi pertama motivasi. Jadi motivasinya harus kena ke anak-anak itu. Jadi kalau ingin membuat mereka jadi penulis, kita kepingin. Sebetulnya cita-cita itu bisa diciptakan. Kalau kita kepingin anak kita jadi penulis ya. Jadi kita harus memotivasi mereka untuk menulis. Contoh motivasi bahwa orang kalau menulis itu bisa menginspirasi orang. Kadang-kadang penulis tahu kalau dia telah menginspirasi orang. Contoh soal di tulisan saya itu yang berjudul Sehari Bersamamu. Nah, kelihatannya kan dari judulnya keren. Jadi kita memang kalau membuat judul harus nendang. Sehari Bersamamu, orang waktu aduh kepo ini apa sehari bersamamu gitu ya. Nah, salah satu di ceritanya itu ada 12 kisah di situ ya. Salah satunya adalah workshop menulis, bagaimana caranya nulis bisa sampai masuk di koran gitu. Nah, saya kasih trik-trik di situ. Ternyata ada seorang yang membaca buku saya, kemudian baca di situ, lalu dia ngikuti dari tulisan saya itu, akhirnya tulisannya juga muat di koran. Lalu bilang, Bu Sri ini guru saya loh. Dari mana guru? Saya nggak pernah ngajarin kamu. Iya, menginspirasi saya. Dari tulisan ibu itu, tulisan saya juga dimuat di koran gitu. Jadi habis baca Sehari Bersamamu itu. Oh, gitu. Katanya kayak begitu. Jadi kita kasih motivasi bahwa ada anak-anak itu, coba kamu nulis, jadi itu ya. Dan yakinkan kepada mereka bahwa menulis itu mudah. Tulis saja. Tadi kan ada Pak Ikhya atau Pak Didin ngomong anak-anak takut. Takut itu khawatir semua. Nah, supaya anak-anak itu menghilangkan rasa takutnya, bilang tuh menulis itu mudah. Tulis saja apa yang kamu mau. Jangan mikir salah, tidak ada tulisan itu salah, itu tidak ada. Tulis saja. Jadi kalau begitu anak tulis, aduh tulisanmu bagus ini gitu. Itu memotivasi juga. Jadi banyaklah cara memotivasi, di antaranya tadi anak suruh membaca, kadang-kadang di bacaan itu tumbuh. Oh gini, ya, punya keinginan yang sama seperti ditulis di situ itu. Kemudian untuk memotivasi lagi, pertama banyak membaca, kemudian yaitu banyaklah cara memotivasi untuk menulis itu. Dikasih contoh itu loh, ada penulis besar itu kita bisa kaya loh dari menulis itu gitu. Terus ya banyak, apalagi kamu misalnya kalau anak sekarang tuh anak milenial ya, itu bisa nulis kemudian di-upload di media sosial, itu lebih itu kamu bisa cepat populer loh. Banyak sih motivasi caranya ya, tergantung banyak cara lah. Itu aja contoh dari saya, mungkin masih bisa ditambah-tambah lagi gitu, tergantung kita juga mau memotivasi anak itu. Kita harus tahu kondisi anak itu tertarik di mana, kita motivasi ke sana sesuai ketertarikan dia gitu. Oke, berarti tergantung anaknya juga, dan mungkin juga sebagai orang tua juga harus mensupport ya Bu Sri. Iya. Supaya orang tua itu penting sekali perannya. Makanya jadi orang tua harus tahu, sesadar-sadarnya bahwa hampir bagian besar anak itu terdorong oleh kita. Jadi kita harus sadar, jadi orang tua menempatkan posisi gitu. Menulis itu bagian dari prestasi. Jadi bilang sama anak, menulis itu juga prestasi loh. Nah, itu salah satu kasih motivasi juga. Iya, karena tulisan adalah sebuah karya, Bu. Oke, siap. Iya, Bu Sri.
Mungkin Bu Sri juga bisa memberikan pendapat bagaimana sih pandangan Bu Sri terkait dengan buku Satria Paskibra. Pastinya kan Bu Sri punya insight gitu terkait dengan buku yang ditulis anak-anak ini. Iya, tulisan mereka sudah bagus, tinggal apa ya? Kalau sebetulnya tulisan itu makin bagus kalau sering menulis. Dia pada saat sudah pertama menulis sudah bagus, apalagi dia menulis lagi akan lebih bagus. Hasilnya sudah bagus untuk penulis pertama awal ya, penulis mula itu sudah bagus, isinya bagus. Di sini kan dari Pak Didin tadi selaku pembina dari penulis, para penulis akan memutuskan untuk menyerahkan naskahnya ke penerbit Karya Murni Publisher nih. Nah, kalau boleh tahu prosedurnya seperti apa sih untuk mudah saja. Jadi apabila kalian menyelesaikan tulisannya, kirim file aja, ya ke email bisa, ke website bisa gitu ya. Selanjutnya ya kita proses gitu. Mudah aja kok ya. Itu Pak Didi aja kok ya. Segala sesuatu mudah kalau kita mau melakukan. Mudah ya. Biasanya tuh berapa lama ya Bu untuk menerbitkan buku? Mungkin teman-teman di sini ada yang sudah menulis tapi bingung nih gimana sih cara menerbitkan buku. Nah, mungkin bisa dijelaskan biasanya waktu penerbitan itu butuh berapa lama? Kemudian ada biayanya kah atau bagaimana? Nah, gini, kalau masalah ini selesainya gitu, kita kan nanti komunikasi bisa lewat lebih intens itu di nomornya Karya Murni ya, 0822 3218 8363. Itu aja. Nanti bisa yang ingin menerbitkan bukunya Karya Murni tinggal japri aja. Nanti kita intens gitu. Yang penting WA ya, udah repot ya. Ya, mudah. Jadi kebanyakan membuat anak-anak itu kurang berhasil itu sebetulnya dari para orang tua atau guru misalnya ya. Menulis itu sulit loh. Akhirnya dia belum melakukan nulis sudah keder, sudah sulit, akhirnya tidak jadi melakukan gitu. Jadi kita awalnya segala sesuatu itu mudah. Jadi karena itu tidak semua kan orang itu ahli di segala bidang, karena itu perlu kerjasama gitu ya. Jadi kalau mau penulis silakan menulis, nanti kita bantu ngedit kayak gitu ya. Mana diksi tadi kan Pak Iya juga bilang itu loh kata-katanya mereka. Nah itu bisa kita edit, kalau yang kita betulkan gitu ya. Kalau penulis nulis saja gitu, sudah nggak usah mikir apa-apa, nulis aja. Kalau terlalu banyak pikiran, nggak sempet nulis, mikir tok. Yang penting tuh action gitu ya, lakukan. Please do it, katanya gitu. Ya. Mungkin buat teman-teman yang masih ragu-ragu nih untuk menerbitkan karyanya bisa langsung hubungi Karya Murni di nomor yang sudah ada di bio di Instagram. Karena di Karya Murni untuk proses penerbitan buku cukup mudah. Jadi teman-teman tinggal kirim aja naskahnya di nomor yang tersedia atau bisa melalui email atau juga website yang sudah kita cantumkan di bio. Seperti itu Bu ya, Bu Sri. Iya.